Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa IBS TV di mana saja berada. Allah Subhanahu wa taala memberikan betapa banyak nikmat kepada kita. Ada dua nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan Islam menjadikan kita sebagai seorang muslim dan dengan iman menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah, apakah setiap orang beriman yang beruntung? Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di sana memakai kata qad, kemudian diikuti dengan fi'il madi. Jikalau ada qad, setelahnya ada fi'il madi, maka maknanya sungguh. Sungguh benar-benar orang beriman itu beruntung. Apakah semuanya? Nah, inilah yang kita bahas pada kali ini. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat berikutnya, menjelaskan ayat ini. Yang pertama, orang yang beruntung adalah allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, ayat ini sababun nuzulnya, sebab turunnya adalah ketika dahulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah salat. Ada riwayat yang lain menyatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melaksanakan salat, maka mereka menghadap ke langit. Maka turunlah ayat ini. Maka sejak itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menundukkan pandangannya ke tempat sujud. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, lalu apa makna khusyuk tersebut? Khusyuk berarti ketenangan, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana kiat kita untuk menggapai kekhusyukan di dalam salat? Hal yang bisa kita lakukan, kiat yang bisa kita laksanakan untuk menggapai khusyuk di dalam salat. Yang pertama yaitu kesiapan kita sebelum melaksanakan ibadah salat tersebut. Yang pertama, bagaimana kesiapan kita, diri kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil kita bisa melaksanakan ataupun melakukan wudhu dengan sempurna. Kita sempurnakan wudhu kita. Jangan sampai wudhu kita seperti wudhu anak SD saja. Jangan sampai wudhu kita seperti orang-orang yang belum belajar agama. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu mari kita sempurnakan wudhu kita. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita basuh muka kita dengan sempurna. Jangan sampai kita berwudhu seperti ini saja, tapi kita sempurnakan wudhu kita. Kemudian kita basuh tangan kita sampai siku, jangan sampai setengah siku, apalagi hanya sampai pergelangan tangan. Oleh sebab itu kita sempurnakan wudhu kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Kemudian kita bersihkan diri kita dari hadas besar dengan melaksanakan mandi wajib. Kita ratakan seluruh air ke seluruh tubuh kita. Kita sempurnakan mandi kita sehingga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang berbahagia, tak lupa pula kita siapkan tempat sujud kita yang bersih, sajadah kita yang bersih, pakaian yang bersih, dan badan kita yang bersih dari najis, kotoran, dan lain sebagainya. Kemudian hadirin, di dalam waktu salat kita fokuskan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah makna ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka seolah-olah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah engkau melihat Allah.
Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka oleh sebab itu hadirin, kita lakukan salat kita sesuai dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya dikatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salalah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang berbahagia, itu yang pertama, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang beruntung adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Masyaallah muslimin yang berbahagia, 24 jam kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala selama sehari semalam. Apa yang kita lakukan dalam 24 jam terakhir ini? Apakah banyak hal-hal yang positif yang kita lakukan, atau malah hal-hal yang negatif atau yang dilarang, dibenci, atau bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, mari kita penuhi aktivitas kita dengan hal-hal yang positif, sehingga hal-hal yang negatif itu tidak bisa masuk di dalam kegiatan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, orang mukmin yang beruntung adalah wallazina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, zakat ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah untuk mensucikan jiwa kita, zakat mal untuk mensucikan harta kita. Ada harta-harta orang fakir, ada harta orang-orang miskin, ada harta orang lainnya di dalam harta kita. Oleh sebab itu kita bersihkan harta kita dari hak-hak mereka. Masyaallah muslimin yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wallazina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga farasnya, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, setiap kita tentu memiliki nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman yang beruntung, orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya, sehingga dia menyalurkan hasratnya itu hanya kepada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada istrinya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya, karena itu adalah jalan yang buruk. Karena ada jalan yang baik. Apa jalan yang baik? Yaitu dengan mengadakan sebuah ikatan yang suci di dalam pernikahan. Masyaallah muslimin yang berbahagia, yang kelima dan yang keenam adalah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanah, mereka dan memelihara janjinya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, ada amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak adalah amanah, istri adalah amanah, jabatan kita adalah amanah. Oleh sebab itu kita jaga amanah-amanah tersebut, kita laksanakan apa yang perlu, kewajiban kita terhadap amanah yang kita pegang tersebut. Begitu juga dengan janji yang pernah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun janji kita kepada sesama manusia. Masyaallah muslimin yang berbahagia, itu yang kelima dan keenam. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah wallazina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, berarti ia ikut mendirikan agama ini.
Siapa yang meninggalkan salat berarti ia ikut meruntuhkan agama ini. Kita jangan jauh-jauh dulu membahas orang kafir di luar sana yang ingin menghancurkan agama Islam. Kita bahas bagaimana di kompleks kita, desa kita, lurah kita, RT kita, atau bahkan di keluarga kita, adakah orang-orang yang ingin meruntuhkan agama Islam ini? Adakah anak kita? Adakah istri kita? Adakah suami kita yang termasuk orang-orang yang ingin meruntuhkan agama Islam ini dari dalam? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu hadirin, mari kita selalu menjaga salat kita, apalagi kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang beruntung, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.